Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Seperkam Laraiba Hanifida, dan yang terhormat kepada orang tua saya, semoga sehat selalu, dan yang terhormat kepada guru-guru saya, semoga ilmunya bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul kasus PKI di Madiun. Nah, di sini yang pertama, kasus PKI Madiun ini akibatnya yaitu karena kala itu ada pemerintah itu adanya perjanjian Renville atau yang di atas kapal itu ya. Nah, karena kekurang jelasan ataupun ketidakpastian perjanjian tersebut, maka para aktivis ataupun orang-orang yang selalu berpikir ke depan itu selalu berpikir negatif bahwa perjanjian itu tidak akan berbuah baik. Nah, kemudian para aktivis tersebut mendirikan FDR atau Federasi FDR. Nah, FDR ini adalah suatu komplotan ataupun suatu lembaga ataupun suatu partai yang isinya yaitu dari kalangan komunis, pokoknya dari kalangan kiri, ada komunis, ada nasionalis dan yang lain, pokoknya orang-orang yang mengandung unsur kiri. Nah, itu dimasukkan sama FDR semua. Nah, contohnya dari sini ada PBI yaitu Partai Buruh Indonesia, kemudian ada juga PKI yaitu Partai Komunis Indonesia, kemudian ada Pesindo, Partai Sosialis Indonesia, dan Sarbupri, Partai Buruh Republik Indonesia. Nah, di sini aksi dari FDR itu pertama yaitu adanya sabotase ekonomi. Nah, karena FDR ini memiliki anggota dari Partai Buruh Indonesia yaitu Sarbupri, maka FDR memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mensabotase ekonomi. Jadi para buruh itu tidak bekerja, seperti stuck. Kemudian hal itu ditentang oleh STII atau Partai Buruh Islam Indonesia. Nah, setelah itu aksi yang kedua yaitu menarik para komplotan TNI yang komunis yang sudah dipemerintah itu ditarik untuk diajukan ke garis depan. Kemudian membuat tentara rakyat. Kemudian yang kedua di sini ada poinnya yaitu kedatangan Musso, yaitu ketuanya ya. Nah, Musso ini awalnya yaitu adalah tokoh PKI yang karena terjadi pemberontakan pada tahun 1926, Musso ini berpindah dari Indonesia ke Uni Soviet. Nah, Musso ini namanya banyak, ada Suripto, Suprapto, yang bisa jadi kenal yaitu Musso. Nah, dia ini dari Moskwa, dan kemudian dia masuk FDR yaitu Federasi Republik Indonesia, yaitu dia inginnya untuk memperkuat struktur dari PKI tersebut, kemudian membuat agitasi politik dan mengancam strategi dan kebijakan Republik Indonesia. Nah, setelah dia masuk, maka PKI itu semakin kuat dan para partai melakukan fusi atau tindakan-tindakan yang di luar. Nah, kemudian yang ketiga di sini poinnya yaitu ada PKI itu melakukan kerusuhan di Madiun, melakukan teror, pembunuhan, dan menjatuhkan
agar menjatuhkan kewibawaan Republik Indonesia. Kemudian yang di sini, yang di daerah Surakarta itu dengan tujuan untuk mengacaukan Surakarta setelah tewasnya Dr. Muwardi, yaitu tokoh nasionalis Indonesia ya. Maka masyarakat Surakarta dan sekitarnya, contohnya TNI kemudian menanggapi tegas kasus PKI tersebut, dan diangkatlah Kolonel Gatot Subroto untuk menjadi gubernur militer agar mengawasi daerah Madiun, Semarang, Pati, dan Surakarta. Nah, kemudian setelah kelihatan oleh Tentara Negara Indonesia NKRI, maka TNI menanggapi kasus tersebut dengan serius, dan karena terjadi banyak pemberontakan dan berbagai parlemen, khususnya dari TNI kan ada PKI juga. Kemudian di puncak kasus tersebut ternyata PKI mencetuskan adanya negara Republik Serikat Indonesia yang tidak ada agama. Nah, kemudian TNI menanggapinya dengan sungguh-sungguh dan menumpas PKI satu persatu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.